Perkenalkan, nama saya Ina Angelika Stefani Bale dengan NIM 2201140066. Pada kali ini saya akan membuat video implementasi teori Brunner pada matematika SD, materi perbandingan. Sebelum masuk pada implementasinya, kita harus mengetahui dulu apa itu teori Brunner. Teori Brunner ini teori yang dikemukakan oleh Jerome Brunner, di mana sebuah teori kognitif yang menjelaskan bagaimana manusia itu belajar melalui proses konstruktif dan bertahap. Brunner juga percaya bahwa belajar adalah suatu proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan informasi ataupun pengalaman yang telah dimiliki oleh individu tersebut sebelumnya. Ia menekankan pentingnya pembelajaran melalui penemuan atau discover learning, di mana siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menemukan sendiri konsep-konsep melalui pengalaman dan interaktif. Pada teori Brunner ini terdapat 3 tahap utama. Yang pertama itu tahap enaktif ataupun tindakan langsung, di mana siswa belajar melalui manipulasi langsung terhadap objek ataupun tindakan fisik. Ini melibatkan pembelajaran yang berorientasi kepada tindakan ataupun praktik langsung. Misalnya dalam matematika, siswa mungkin menggunakan benda-benda konkret seperti kancing baju ataupun balok untuk mempelajari konsep penjumlahan. Sedangkan tahap yang kedua itu tahap ikonik, gambar ataupun visual. Jadi pada tahap ini siswa belajar dengan menggunakan visual ataupun gambar. Mereka tidak membutuhkan lagi objek nyata, tetapi menggantikannya dengan gambar ataupun diagram untuk memahami konsep-konsep. Sedangkan tahap yang terakhirlah tahap simbolik, simbol dan bahasa. Pada tahap terakhir ini adalah ketika di mana siswa mampu menggunakan simbol abstrak seperti bahasa ataupun notasi matematika untuk memahami konsep. Contohnya, siswa bisa menggunakan angka ataupun rumus untuk menyelesaikan soal matematika tanpa bantuan objek konkret ataupun gambar. Selanjutnya adalah kita masuk pada implementasi yang pertama, yaitu tahap yang pertama, tahap enaktif atau tindakan langsung. Di sini terdapat kumpulan pensil dan juga kumpulan ballpoint. Di sini coba teman-teman hitung berapa perbandingan antara ballpoint dan juga pensil tersebut. Kita hitung yang pertama, kumpulan pensil 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung ada berapa ballpoint di sini? 1, 2, 3. Jadi perbandingan antara pensil dan ballpoint adalah 5:3. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, tahap ikonik. Perhatikan di sini terdapat gambar kursi dan juga ada gambar meja. Hitunglah berapa perbandingan antara kursi dan meja tersebut. Mari kita hitung berapa banyak kursi dan meja yang terdapat pada gambar. Kita hitung kursinya 1, 2, 3. Selanjutnya kita hitung berapa banyak gambar meja yang ada. 1, 2. Jadi perbandingan antara kursi dan meja adalah 3:2. Yang terakhir tahap ketiga yaitu simbolik. Contoh soal, perbandingan antara jumlah buku di rak A dan rak B adalah 3:5. Jika di rak A adalah 15 buku, berapakah jumlah buku di rak B? Penyelesaiannya diketahui perbandingan rak A dan rak B sama dengan 3:5. Jumlah buku di rak A sama dengan 15. Gunakan perbandingan untuk mencari jumlah buku
di rak B. Jumlah rak B per 15 sama dengan 5/3. Jumlah buku di rak B sama dengan 5/3 kali 15 sama dengan 25. Jadi, banyaknya buku di rak B adalah sebanyak 25 buku. Yeah.